Cerita novel romantis. Musuhku membawa benihku. Bab 27. Yang paling diinginkan. Lexi cukup kaget dengan ucapan Ryu yang tak menginginkan Robert dan Sylviana untuk menjadi orang tua sambungnya. Namun, Lexi akan menghargai keputusan Ryu. Ia sangat berhutang budi pada Tuan Park karena telah menyelamatkan nyawa Robert. Lexi menghela nafasnya, Grandpa tak akan memaksamu. Kamu akan selalu menjadi bagian dari keluarga Smith dan kami akan bertanggung jawab pada hidupmu. Ryu hanya diam saja, sementara Fumiko sangat berterima kasih pada Lexi karena telah mau menerima anak asuhnya itu. Sementara itu, Vanilla hanya memeluk bonekanya yang akan ia berikan pada adiknya. Sesampainya mereka di rumah sakit, mereka langsung menuju ke ruang perawatan Sylviana karena ia telah dipindahkan ke ruang perawatan. Proses persalinan anak kedua Robert dan Sylviana ini terbilang cepat. Selain itu, Sylviana juga merasa lebih nyaman dan tak tertekan. Daddy, Mommy, Vanilla berlari mendekati Sylviana yang berada di atas tempat tidur. Halo, sayang. Kamu terlihat sangat senang, kata Sylviana. Senang sekali, Mommy. Lihatlah aku membawakan salah satu bonekaku untuk dede bayi, kata Vanilla sambil mengangkat bonekanya tinggi-tinggi. Sylviana tersenyum, terima kasih, sayang. Mana dede bayinya, Dad? Tanya Vanilla lagi. Masih ada di ruangan bayi. Nanti baru akan diantarkan. Apa kalian ingin melihatnya? Tanya Robert. Ryu dan Vanilla menganggukkan kepala tanda menyetujui keputusan Robert. Robert menggandeng keduanya menuju ruangan bayi, meninggalkan Sylviana bersama dengan kedua orang tuanya. Mana? Mana? Teriak Vanilla sambil melompat-lompat. Robert menggendong Vanilla dan memperlihatkan kotak bayi yang berada di baris kedua dengan list berwarna biru. Mengapa warna biru? Aku mau dia memakai kotak dengan list warna pink, kata Vanilla. Sementara itu Ryu tersenyum karena ia merasa senang karena apa yang ia inginkan telah menjadi kenyataan. Karena adik Vanilla itu laki-laki, jadi harus memakai kotak dengan list warna biru, jawab Robert. Hal itu membuat raut kebahagiaan yang tadinya tercetak di wajah Vanilla, kini berubah. Ia mendekap erat boneka miliknya dan rasanya ingin sekali menangis. Aku mau pulang, ujar Vanilla. Ryu merasa menang dari Vanilla karena impiannya memiliki adik laki-laki akhirnya tercapai. Ia tersenyum dan membayangkan bahwa Jin, adik laki-lakinya kini telah kembali. Ia berjanji akan menjaganya dengan baik. Kamu kembali untuk kakak kan, Jin? Gumam Ryu pelan. Vanilla mendekap Robert dan terus meminta untuk pulang. Kita kembali ke kamar, oke? Robert mengajak Ryu, sambil menggendong Vanilla untuk kembali ke dalam kamar. Saat masuk ke dalam kamar rawat, Vanilla langsung melangkah ke arah sofa dan berbaring di sana. Ia memeluk erat boneka yang ia bawa. Fumiko mendekati Vanilla kemudian menepuk bahu Vanilla karena mengira gadis kecil itu sedang mengantuk. Sementara itu, Ryu yang masuk juga ke sana tak berhenti tersenyum. Ia mendekati Sylviana dan bertanya, siapa nama bayinya, Auntie? Radley Smith, jawab Sylviana. Mendengar nama itu, membuat Ryu semakin senang. Bayi laki-laki itu memiliki nama dengan huruf R sebagai awalannya, sama seperti dirinya. Nama panggilannya Red, jawab Sylviana tersenyum karena Ryu terlihat begitu bahagia. Hari berganti hari, Ryu selalu menemani Sylviana ketika ia telah kembali dari sekolah. Semakin hari juga Vanilla merasa tersingkirkan karena Ryu tak memperhatikannya lagi seperti awal mereka bertemu. 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Kini usia Ryu sudah mencapai 22 tahun,
Vanilla 18 tahun, sementara Red berusia 15 tahun. Robert dan Sylviana pun tak menambah anak lagi karena ingin fokus menjaga ketiga putra-putri mereka. "Kak, antarkan aku ke kampus," kata Vanilla pada Ryu yang akan pergi ke perusahaan Smith. Ia memang sudah lulus kuliah sarjana dan sedang melanjutkan pendidikan master. Namun karena ia sedang libur, ia memilih pergi ke perusahaan. "Aku tak bisa, aku harus mengantarkan Red ke sekolah," kata Ryu. Red lagi. "Mengapa kakak selalu saja mendahulukan Red daripada aku?" tanya Vanilla yang kesal karena Ryu selalu saja mengutamakan adik bungsu mereka. "Karena aku menyayanginya," jawaban Ryu langsung membuat Vanilla terdiam. Lah merasa sakit hati karenanya. Diam-diam, Vanilla menaruh perasaan khusus pada Ryu. Ia sudah mengetahui dengan jelas bahwa Ryu bukanlah kakak kandungnya, tapi ia baru tahu kalau Dad Robert bisa hidup karena bantuan dari Dedi Ryu, saat ia mendengar secara tak sengaja pembicaraan kedua orang tuanya dengan Grandma Gia. Akhirnya Vanilla keluar sendiri dari mansion Smith dan meminta seorang supir untuk mengantarkannya. Di dalam mobil, ia merasa sedih sekali. Ia kembali mengingat pembicaraan kedua orang tuanya sekitar 1 tahun yang lalu. Flashback on. "Aku masih bisa hidup saat ini, semua karena Tuan Park, Mom. Aku bahkan bisa memberikan perusahaan Smith pada Ryu sebagai ungkapan terima kasihku. Jika bukan karena mereka, aku tak akan pernah bisa merasakan hidup berkeluarga yang bahagia seperti saat ini," ujar Robert. "Mom mengerti, Dad pasti juga sangat berterima kasih padanya karena telah menyelamatkanmu. Hanya saja, apa kamu masih tak bisa meyakinkannya untuk menerimamu sebagai Daddy?" "Aku menerima apapun keputusan Ryu, Mom. Aku tak akan pernah memaksanya untuk menerimaku. Aku sudah sangat senang ia mau hidup bersama dengan kita di sini," kata Robert. "Mom, biarlah Ryu menjadi dirinya sendiri. Jangan memaksanya untuk menyandang nama Smith karena bukan dia yang berhutang, tapi kita," kata Sylviana. Dia menghela nafasnya pelan. Entah mengapa ada rasa aneh di dalam hati Gia, apalagi ketika melihat tatapan Vanilla pada Ryu. Dia tahu tatapan itu, tatapan yang sama seperti ia menatap Lexi dulu. Namun, Ryu tak memandang sama, bahkan cenderung menatap tajam. Kadang Gia juga menangkap basah Ryu sedang melirik tak suka ke arah Vanilla. Flashback off. Lexi telah meninggal 5 tahun yang lalu dan Gia pun tinggal seorang diri. Robert dan Ansel meminta Gia untuk tinggal bergantian bersama mereka, tapi Gia selalu menolak. La merasa lebih tenang berada di mansionnya sendiri. Terkadang, ia memang mengunjungi Robert dan Ansel, menginap di mansion mereka sekitar 2-3 hari saja. "Sayang, bolehkah hari ini Mommy membawa Vanilla menginap di mansion Mommy?" tanya Gia pada Sylviana. "Tentu saja, Mom," jawab Sylviana, "tapi nanti tanyakan lagi saja pada Vanilla." "Mommy yakin ia pasti mau," ujar Gia, "biar Mommy saja yang menjemputnya ke kampus." "Baiklah, Mom." Hati-hati, Sylviana melanjutkan membuat makan siang karena ia akan mengantarkannya ke perusahaan Smith di mana Robert dan Ryu berada saat ini. Di kampus, Vanilla duduk sendiri di sebuah kursi yang tepat berada di bawah sebuah pohon. Ia sedang berpikir, untuk membalas semua kebaikan yang telah diberikan oleh Dedi Ryu pada Dad Robert. Apa yang bisa kuberikan padanya? Ia adalah juga anggota keluarga Smith. Dedi pasti akan memberikan apapun yang ia inginkan. Batin Vanilla. Vanilla menghela nafasnya pelan. Ia merasa bersalah sekali karena sejak dulu ia selalu meminta ini dan itu pada Ryu karena mengira bahwa Ryu harus baik padanya karena sudah diangkat menjadi anggota keluarga Smith.
Vanilla. Sapa Janice, sahabat Vanilla yang biasa dipanggil JJ. "J, kamu sudah selesai kuliah?" tanya Vanilla. Mengapa kamu tidak ikut kuliah? Padahal kamu ada di kampus," ujar Janice. "Aku sedang tidak konsentrasi. Percuma kalau aku masuk, aku juga tak akan mengerti apa-apa. Nanti aku cuma penuh-penuhin kursi aja," kata Vanilla sembari tertawa. "Ih kamu ini," Janice memukul pelan bahu sahabatnya itu. "J, menurutmu, apa yang mungkin diinginkan oleh Kak Ryu?" tanya Vanilla. "Tentu saja cintaku." Kini giliran Vanilla yang memukul bahu Janice karena sahabatnya itu tak pernah serius jika ia menanyakan sesuatu. "Aku serius, J," ujar Vanilla. Janice menghela nafasnya pelan kemudian mengetukkan tangannya ke pelipisnya. Ia mulai berpikir, jawaban apa yang bisa ia berikan pada Vanilla. "Ia memiliki semua yang kamu miliki, Van. Kurasa tak ada apapun yang ia butuhkan," kata Janice. Aku juga berpikir seperti itu tadi. Memangnya Kak Ryu mau ulang tahun?" Janice sampai membuka ponselnya untuk memeriksa tanggal ulang tahun Ryu. Ia merasa ulang tahun Ryu masih jauh, tapi mengapa Vanilla sudah bertanya ingin memberikan sesuatu? Vanilla tersenyum, "Tidak. Aku hanya sedang ingin memberikan hadiah padanya." Susah ya kalau jatuh cinta, semua mau diberikan," kata Janice. "Tapi ia tak pernah menatapku, J. Apa Kak Ryu sudah punya kekasih ya? Hingga ia tak melirik sedikit saja padaku." "Hal itu mungkin saja, Van. Kamu sendiri sudah berapa kali ditembak oleh pria-pria di kampus ini, tapi kamu masih saja kekeh dengan pendirianmu untuk tetap setia dan mencintai Kak Ryu," ujar Janice. Vanilla tersenyum dan tertawa kecil, "Aku bodoh ya, J. Bukan bodoh, hanya kurang pintar saja, dalam hal cinta. Tapi dalam pelajaran, kamu ratunya." Vanilla kembali tertawa mendengar ucapan Janice. Vanilla memang terkenal sebagai pemegang beasiswa karena ia merupakan satu dari 10 mahasiswa terbaik yang berhak mendapatkan hal itu. Meskipun Vanilla bisa dikatakan sebagai putri dari seorang pengusaha yang terkenal, tapi ia tetap mendapatkan beasiswa. Awalnya ia menolak karena menganggap masih banyak yang membutuhkan beasiswa, tapi pihak universitas tetap teguh pada pendiriannya. Bagi mereka, siapapun yang berprestasi, maka harus mendapatkan hadiah atau reward. "Mengapa kamu tidak bertanya langsung padanya, apa yang ia inginkan? Bukankah dengan begitu kamu bisa langsung mengetahui apa maunya?" kata Janice. Vanilla berpikir dan menganggukkan kepalanya, "Kamu benar, J. Hanya saja sebenarnya aku ingin membuat kejutan untuknya. Tapi kalau kejutanku bukan merupakan hadiah yang ia inginkan, tentu akan sangat mengecewakan." Janice sedikit bingung juga dengan Vanilla yang ingin memberikan hadiah pada Ryu. Namun ia tak terlalu banyak bertanya lagi karena ia berpikir bahwa itu adalah hak dari Vanilla. Janice melihat jam yang melingkar di pergelangan tangan Vanilla, "Lebih baik sekarang kita ke kelas. Kamu tidak ingin melewatkan mata kuliah Merjon kan?" Vanilla menganggukkan kepalanya. Ia tak ingin beasiswanya hilang karena setidaknya ia bisa menabung dari uang kuliah yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Bisa saja Ryu meminta hadiah yang mahal, tidak ada yang tahu. Vanilla melihat keberadaan Gia di kampusnya. Ia tersenyum dan langsung berlari memeluk wanita dengan rambut yang sudah memutih itu. "Grandma!" teriak Vanilla, "Grandma menjemputku." Grandma ingin mengajakmu menginap. Kamu mau?" tanya Gia. "Aku mau." Vanilla jarang atau hampir tak pernah menolak permintaan siapapun.
Ia berusaha memenuhi permintaan siapapun, asalkan ia mampu dan bisa membahagiakan orang yang meminta padanya. Kita makan dulu, Grandma sangat lapar, ujar Gia. Ayo, Grandma, kata Vanilla sambil memegang lengan Gia. Gia dan Vanilla pergi ke sebuah restoran yang tak jauh dari kampus. Gia sengaja mencari yang terdekat karena ia ingin mengobrol banyak dengan Vanilla. Bagaimana kuliahmu, sayang? Tanya Gia. Semua aman, Grandma. Kamu memang cucu Grandma yang sangat cerdas. Puji Gia. Dia memang paling dekat dengan Vanilla. Hal itu karena sejak kecil, Gia selalu memberikan perhatian yang sangat luar biasa, apalagi ia tahu bagaimana perjuangan Selviana kala itu. Mereka memesan makanan dan minuman kemudian mengobrol banyak. Sesekali mereka tertawa bersama karena kepribadian keduanya sangat cocok. Saat makanan dan minuman yang mereka pesan telah lengkap, keduanya pun menyantap dengan semangat. Sesekali keduanya tertawa bersama karena saling bercerita dan melemparkan lelucon. Pintu restoran terbuka dan mata Vanilla menangkap sosok yang sejak tadi pagi terus saja ada dalam pikirannya. Pria itu tengah bersama beberapa pria dan juga dua orang wanita. Mereka duduk bersama di salah satu meja di restoran tersebut. Pandangan mata Vanilla membuat dia pun ikut menoleh, Ryu. Vanilla terus menatap Ryu seakan pria itu akan menghilang jika ia memalingkan wajahnya. Di dalam pikiran Vanilla, rencana yang tadi ia pikirkan kembali muncul. Sayang, makan dulu, kata Gia. Seolah tersadar, Vanilla pun melanjutkan acara makannya. Namun lagi-lagi ia menatap ke arah Ryu. Ia melihat bagaimana Ryu terlihat dekat dan bisa tertawa bersama teman-temannya, baik pria maupun wanita. Sementara dengannya, entah mengapa Ryu semakin lama semakin merasa asing. Apa wanita yang ada di sebelahnya adalah kekasihnya? Batin Vanilla. Apa kamu ingin Ryu bergabung di sini? Tanya Gia. Kalau iya, Grandma akan memanggilnya. Vanilla tersenyum. Tak perlu, Grandma. Aku tak ingin mengganggu waktu Kak Ryu bersama teman-temannya. Dia terus memperhatikan Vanilla yang sepertinya tak berhenti menatap Ryu. Dia sendiri melihat bahwa Ryu tak membalas perhatian Vanilla. Grandma merasa cintamu hanya bertepuk sebelah tangan, Vanilla sayang. Batin Gia. Grandma, panggil Vanilla. Ada apa? Tanya Gia. Apa Grandma tahu apa yang paling diinginkan oleh Kak Ryu? Vanilla akhirnya bertanya pada Gia, pertanyaan yang sejak tadi memenuhi pikirannya. Yang disukai oleh Ryu. Ya, apa Grandma tahu? Gia menggelengkan kepalanya, Ryu tak pernah memberitahu Grandma. Aku ingin tahu apa yang paling diinginkannya, kata Vanilla sambil tersenyum. Lanjut ke bab 28.